Kalau kalian menyaksikan video ini, itu artinya saya dan Chandra telah resmi menjadi sepasang suami istri. Video ini saya rekam kurang dari 12 jam sebelum akad nikah saya di KUA Banjarsari, Kota Surakarta dilangsungkan. Selama kurang lebih 3 tahun ini saya merantau dari Sulawesi Utara ke Jawa Tengah, tepatnya di Kota Solo. Saya bertemu dengan begitu banyak kawan dan juga warga yang begitu baik kepada saya. Pertemuan saya dengan kawan-kawan di Solo tidak bisa dipungkiri berawal dari gerakan atau kolektif-kolektif yang kita bangun bersama-sama di Solo, termasuk pertemuan dengan Chandra. Saya bertemu dengan Chandra juga tak lepas dari keterlibatan saya dan Chandra di kolektif-kolektif atau gerakan-gerakan yang ada di Solo. Nah, di video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan, baik yang secara langsung membantu saya maupun secara tidak langsung lewat doa misalnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah banyak membantu saya. Kepada kawan-kawan kolektif Ruang Lingkup yang walaupun sudah bubar, terima kasih. Proletar Project, Aksi Kamisan Solo, Pembebasan Solo, Pembebasan Nasional, Solo Raya Bergerak, dan seluruh warga korban PT Rum di Kecamatan Nguter, Sukoharjo, dan pihak-pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di video kali ini. Kalian sudah banyak membantu saya. Terima kasih. Saya banyak belajar dari kalian. 3 tahun ini berarti banyak bagi saya. Banyak pelajaran yang saya peroleh dari bergaul dan bergerak bersama dengan kalian. Saya masih ingat tentu ketika awal-awal saya datang ke Solo, saya disambut dengan baik oleh kawan-kawan dari Jasman Karsa yang kemudian menjadi cikal bakal dari kolektif Ruang Lingkup. Mungkin saya bisa sebut ya Blower, lalu kemudian Awap dan Zayan yang sudah memberikan saya tempat menginap ketika pertama kali sampai di Solo, tiba di Solo. Juga kemudian kepada seluruh kawan-kawan yang banyak banget membantu saya ketika saya di penjara untuk pertama kalinya selama 18 bulan. Karena tidak bisa dipungkiri, selama di penjara, yang seperti yang sudah saya katakan di diskusi bersama Pembebasan Nasional kemarin, di penjara biayanya tidak sedikit, di penjara tidak gratis. Saya banyak menghabiskan uang, bisa ditotal mungkin mendekati 100 juta yang saya habiskan selama di penjara, dan itu semuanya hasil dari sumbangan kawan-kawan dan juga warga Sukoharjo yang banyak membantu saya ketika di penjara. Bahkan ketika saya juga di penjara untuk yang kedua kalinya, kawan-kawan juga yang membantu saya, yang membiayai saya selama di penjara, yang mendukung saya selama di penjara, yang rela bolak-balik dari Solo ke Semarang. Itu semua tidak akan pernah saya lupakan, dan semoga saya tidak akan pernah mengkhianati komitmen kita bersama, komitmen saya dengan kawan-kawan, komitmen saya dengan perjuangan yang sudah kita bangun selama ini. Termasuk kawan-kawan yang sudah membantu acara pernikahan saya ini bisa terlaksana dengan baik. Banyak banget yang terlibat membantu saya. Bahkan warga Sukoharjo sudah menyiapkan tempat bagi saya untuk sekedar melaksanakan syukuran kecil-kecilan setelah saya menikah. Juga kawan-kawan yang sudah mendukung sehingga saya bisa
melangsungkan pernikahan ini. Terus tentang mungkin saya soal pertemuan saya dengan Chandra, ya saya pertama kali kenal dengan Chandra saat salah satu kawan mengirimkan tulisannya, tulisan Chandra. Waktu itu saya masih di penjara. Kawan saya ini Gasrul namanya, dia meminta saya untuk menanggapi, meminta pendapat saya tentang isi tulisan dari Chandra. Dari situ saya menanyakan siapa ini, penulisnya siapa. Terus si Gasrul menyampaikan kalau itu tulisan dari salah satu kawan IMM. Akhirnya saya kenal dia dari situ. Terus setelah saya bebas, akhirnya kita bisa bertemu, dan yang akhirnya ya bisa sampai saat ini bisa sama-sama melangsungkan pernikahan. Kalau bisa dibilang ya terhitung singkat. Saya bebas 2 Agustus tahun lalu kemudian saya baru bertemu dengan Chandra, bertemu langsung dengan Chandra di salah satu kafe waktu itu bersama teman-teman, mungkin sekitar 2 hari setelah bebas. Lalu kemudian bertemu lagi di aksi lawan balik, pukul balik, ketika waktu itu aksinya dilaksanakan di depan Fashion Village, salah satu outletnya PT Room atau Sritek Group. Dari situ ya saya mulai berkenalan dengan dia, mulai ya walaupun tidak intens. Saya baru intens kemudian ya di akhir November, lalu kemudian sempat terputus lagi komunikasi, dan intens di akhir Desember. Dan akhirnya awal Januari saya sudah bersama-sama Chandra, artinya sudah memulai hubungan dengan Chandra. Dan sampai akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan hubungan kami ke pernikahan. Cukup panjang diskusi yang kami lakukan, cukup panjang. Terus pertimbangan yang kami pikirkan juga cukup banyak. Hampir sebulan kami memperdebatkan soal itu, soal bukan memperdebatkan sih, soal bagaimana nanti kalau seandainya memang benar-benar kita menikah. Ya intinya udah cukup panjang perdebatan. Ya walaupun sempat rencana itu sempat terancam gagal ketika saya dipenjara untuk yang kedua kalinya. Ketika saya harus diburu-buru polisi untuk kedua kalinya, yaitu di akhir Januari. Di situ saya rencana terancam gagal. Dan alhamdulillah, meskipun sempat terhalang oleh penjara tadi, ya Agustus ini saya dan Chandra bisa melangsungkan pernikahan. Itu mungkin sedikit ucapan terima kasih dan kenapa awal mula saya bertemu dengan Chandra. Dan dan mungkin ini sedikit saya akan tambahkan, tidak ada perayaan meriah, tidak ada pesta mewah, tidak ada pesta mahal dalam pernikahan kali ini. Saya hanya menggelar acara syukuran kecil-kecilan bersama kawan dan juga korban PT Room di Kecamatan Muter. Kalau ada mungkin yang bertanya kenapa hanya merayakan bersama mereka, ya saya dan Chandra hanya ingin susah maupun senang, yaitu dibagi dengan orang-orang yang memang sudah terbukti ada bersama-sama kita. Orang-orang ini sejak 3 tahun belakangan tidak pernah meninggalkan saya, khususnya tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Mereka selalu berada bersama saya, sehingga bagi saya ketika saya merasakan kebahagiaan menikah, ya akan saya bagi bersama dengan mereka apa yang saya rasakan, bagaimana kebahagiaan saya akan turut mengajak mereka merayakan kebahagiaan saya. Karena mana mungkin saya hanya merayakan
kesusahan saya saja bersama mereka. Nah itu mungkin pertimbangan alasan saya kemudian kenapa memilih untuk merayakan pernikahan yang sederhana ini bersama warga dan juga kawan-kawan saya. Ini terakhir kenapa saya bilang tidak ada pesta mahal, karena biaya nikah saya tidak banyak, bahkan saya dan Chandra bersepakat mas kawinnya pun kami memilih sesuatu yang bagi kami, khususnya bagi saya sangat berarti, yaitu buku Anak Semua Bangsa karya Pram. Karena saya banyak belajar dari sana, saya banyak belajar dari buku itu bagaimana seorang internasionalis dan bagaimana bahwa semua permasalahan yang ada di bumi ini adalah masalah orang-orang yang masih berpikir bahwa peristiwa yang terjadi di antara satu negara itu saling keterkaitan. Nah dari sana saya banyak belajar soal hidup. Itu kenapa kemudian saya memilih Anak Semua Bangsa sebagai mas kawin saya. Kalau ada yang ditanya kok hanya seperti itu, ya bagi saya, mungkin bagi sebagian orang itu hanya sesuatu yang hal sepele, tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang luar biasa bagi saya. Oke, itu tidak usah panjang lebar karena saya tidak menyiapkan secara matang juga apa yang ingin saya sampaikan, makanya lompat sana lompat sini. Karena memang ya beginilah. Ini sudah jam 11 lebih dari 40. Terima kasih untuk kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Semoga saya dan kalian dan seluruh orang-orang baik terus bertambah. Terima kasih.